Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudfa'ul mayyitu, dan harus dikubur mayit itu fi lahdi, di dalam lahat.
Kewajiban terakhir bagi kita yang masih hidup ketika ada di antara kita, saudara tetangga kita yang meninggal dunia, setelah pertama wajib memandikan, yang kedua wajib mengkafankan, yang ketiga wajib mensolatkan, yang keempat, yang terakhir wajib menguburkan. Bagaimana ketuanya dan caranya menguburkan? Wajib mayit, dan harus dikubur mayit itu bilahdi di dalam dunia lahat. Kalau kita mengatakan lahat bukan lahat, sebenarnya kalimat yang benar itu lahdi lahat, bukan lahat. Cuma bahasa Betawi itu D pasti diubah menjadi T. Abang saya namanya Maus Somade, dipanggil Pak Somade. Masuk ke Jakarta satu. Tetangga saya namanya Ahmad, dipanggilnya Pak Ahmad. Masuk ke Jakarta jadi Ma. Dia bilang yang benar ada. Masuk ke Jakarta jadi Ma. Mustaqbilal kiblati dengan menghadap sambil menghadap kiblat. Mayit itu dimasukkan lahat itu harus menghadap kiblat. Lihat, wujuban itu wajib. Wujuban bimakna dari madani wa wajhi tanzilan lil baiti manzilatan musalli. Fa in burida mustaqila aw mustaqiya wa ikan indah ilayha hamma wa misha ma yatabayya. Dijelaskan. Bagi dunia, seandainya mayit itu diduri, dipendam, mustaqbilan membelakangi kiblat, yakni ada timur. Hal ini mungkin jarang. Saya seumur hidup juga saya tidak pernah menyaksikan mayit di kuburannya menghadap timur. Augustus ini yang sering kali terjadi, terutama di tahun 2020 ini, rata-rata yang meninggal di kuburnya Australia terletak menghadap atas karena pakai tepi jenazah. Pengalaman saya mungkin tidak secara saya ingin tanya, mayit yang dikubur di dalam tepi itu dimiringin apa diterletakkan? Terletak. Berarti di dalam kuburnya ada kiblat apa ada atas? Mustaqbil. Waika tidak tahu wilayah. Walaupun kakinya dibelokkan ke kiblat, kakinya dibelokkan, badannya begini atas, tapi kakinya dibelokkan. Apa hukumnya? Haruman maka haram penguburan yang seperti haram. Sekali lagi, ini bukan urusan ayat, urusan yang itu
Dan di mandi juga baik ada protes. Dampaknya bagaimana? Walau bisa wajib diketuk kembali, wajib dibongkar kembali, baik itu untuk dihadapkan ke arah itu. Ingat di memori hati masing-masing. Mudah-mudahan memorinya masih ada tempat buat kulit ini. Tapi saya harap jangan-jangan memorinya sudah pada terus. Kalau sudah berakhir dari memori. Ada 4 mayit yang wajib digoborkan kembali kuburannya. Yang pertama, mayit yang belum dimandikan. Walaupun jelas-jelas mayit itu dengan kesolehannya, masyarakat menolak rame-rame mayit itu dimandikan oleh para malaikat yang berbeda. Karena dimandikan oleh para malaikat, sehingga ustaz setempat menyimpulkan mayit itu tidak perlu dimandikan lagi karena sudah dimandikan malaikat. Takut mengotori pemandian malaikat, langsung dikuburkan. Begitu ada orang lain datang dikuburkan sebagai malaikat Allah, kira bahwa itu tidak dimandikan lagi karena merasa sudah dimandikan oleh para malaikat. Wajib dituduh kembali kuburan harus dimandikan karena kewajiban itu bukan untuk malaikat, tapi untuk makhluk muslim. Malaikat tidak ada urusan. Yang kedua, mayit yang tidak menghadap kiblat bisa wajib dibongkar kembali untuk dihadap kiblat. Dibongkar, diputar ke kiblat, ditelepi, dikubur kembali. Yang ketiga, mayit yang dikubur dengan membawa harta benda orang lain dan orang yang berlutut, benda itu harus dikembalikan. Yang ketiga, yang keempat, mayit dikubur dalam ambil tua, dikubur sebelum diperiksa oleh ahli. Nah, itu hidup atau mati. Kalau sudah 9 bulan dan dibuktikan hidup di dalam kuburan, maka wajib dibongkar kembali kuburan. Nanti habisnya saya akan berkata. Apa yang disebut ialah wallahu, dan Allah itu pihak melalui dengan kata Allah wa qawliha dan doa wa syukuril ahli dan syukur lahti lahtu ma yatawawa yuhram yang digali di asfal dari kopi di bawah pinggir kuburan dari sebelah kiblat. Yang disebut itu adalah kuburan paling dasar paling bawah yang digali mengarah ke arah kiblat. Kalau bahasa Sunda, sorot kuburan itu berbentuk 4 persegi panjang, bahwa sampai di bawah di lantai ke arah barat, disorot lagi ke arah barat, 3 perangkat kuburan disorot sampai kira-kira masuk ke dalam situ, baru di situ dia melihat kuburan itu adalah mereka. Berapa banyak orang yang berbeda sekedar tempat yang cukup untuk menempati ini, sekadar penempatan lain dibandingkan di situ masuk, tidak perlu saja. Yang 10 yang menutupi mayit. Setelah itu ditutup, baru pakai papan dimiringin bawahnya ke pojok galian, atasnya di atas yang
fisyakin dalam belahan mengubur mayat dalam bentuk liang lahat itu lebih utama daripada mengubur mayat di syakin namanya, disebut liang lahat. Bagaimana syakin itu? Syakin itu lebih jelas. Yang penting temanya mengubur mayat di liang lahat itu lebih utama daripada mengubur mayat di syakin. Kalau di lorong pesantren itu kaca kuning. Jangan tanya bahasa-bahasa yang berkata karena itu kayak kaca kuning. Atau bahasa lain itu juga upaya lebih syar'i itu sholat al-amru jika keras tanahnya, seperti pertanahan yang ada di Indonesia termasuk pertanahan yang keras itu sebaiknya itu dikubur di liang lahat. Kecuali daerah kuburan itu seperti yang ada di daerah Jazirah Arab di padang pasir. Jika kuburan itu di padang pasir dibentuk seperti kuburan di Indonesia di liang lahat, begitu disosok ke bawah pasti dari atasnya turun. Maka jika tanahnya seperti itu, lebih baik dikubur di kaca kuning. Bagaimana cara penguburan tipe kaca kuning? Wasyaki. Dan syaki itu adalah ayur kopi wasatu kopi yang tinggal di tengah kuburan ahli seperti sungai. Wayur kaca bangun dan dibangun dua belah pinggirnya. Wayur rumah dan disimpan itu di antara keduanya. Kalau tanahnya tanah gembur, tanah pasir, maka kuburan sebaiknya dibikin tipe syakit gitu. Bagaimana tipenya? Seperti tadi kuburan di bawah, setelah di bawah, di dasar kubur di bawah itu digali lagi tengahnya, seperti kita menggali bor. Sisanya pinggirnya sekitar 50-20 cm digali tengahnya sekadar masuk ke mayat ke dalam bawah. Nah, nanti ditutupnya papannya bukan pinggir tetapi berbadan. Itu kalau ada pengubur. Dan ditutup alaihi di atasnya dilabani dengan pakan atau pakan warna kuning. Wayudul itu dan disimpan alaihi itu indah akhir qabri di belakang kuburan. Wajibat industri dan di sebagian kitab pada usaha lagi setelah menghadap jarak ada apa? Kenapa mayat itu harus di belakang? Karena kalau mayat itu di depan, tidak banyak teori, mayat itu bisa terletak. Tapi kalau mayat itu di depan, banyak di belakang, mayat berkurang. Berdekatan dengan wayusalun dan ditarik mayat itu dibagi sini dari jihad kepalanya salah dan dek sekali-kali dan berhenti dengan kepala-kepala lebih ambil dengan tidak dengan keras. Kemudian setelah di dalam kuburan mayat itu bungkusnya ditarik, dibuka, ditarik alatnya pelan-pelan, jangan hidup pelan-pelan sehingga potongan terlepas
bukan kayak bungkus rokok diputar-putar begini, tapi diputarnya di depan. Nah, ketika dikumpulkan, diambil kayu bakarnya, tinggal dibuka di putaran yang depan dulu, tidak mesti mengangkat air, lalu pipinya ditempelkan ke tanah. Kalau saya akan berulang ini, untuk benar-benar bagus sebagai praktek. Wayakul dan membaca Allah itu orang yang memasukkan baik ke dalam tubuh ini bacaannya Bismillah wa ala billahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu baca. Begitu masuk ke dalam tubuh itu disertai dengan bacaan Bismillah wa ala billahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka semestinya yang membunuh itu bukan orang sembarangan, harus orang yang tahu hukum, harus orang yang ngaji. Kenapa? Lihat ya, karena baca ini hukumnya dengan rahmat. Ya Allah, ada segala doa, ayat berbulan Bismillah, Alhamdulillah, dan Bismillah. Berhubungan dengan Allah. Dan kita tahu orang masuk surga dan masuk neraka juga hanya karena bukan karena ibadah. Wayakul itu dan dibalikkan itu bilrohi di dalam hubungan. Bahkan ayat sesudah diperdalam hubungan itu sedikit bahkan dan selebar lapak kanan. Nah, ini ukuran hubungan secara hukum. Berapa dalamnya? Mayat itu harus dikubur di dalam hubungan yang dalamnya ayat orang lawas telah membutuhkan kurang lebih 2 meter. Karena ukuran orang berdiri, wawas otak dan bawakan tangan. Maka ada guru saya menjelaskan wawas otak itu berdiri, bawakan tangan itu. Jadi segini dalam bawakan berdiri. Faktanya sekarang yang ada berdiri. Kenapa berbeda? Karena sekarang aula bisnis sudah masuk ke semua lini sampai ke perkumpulan itu aula bisnis. Seandainya kuburan itu dibikin seperti saya tadi, bayangan dengan bayangan satu kali kuburan, ada nggak orang yang menggali kuburan dengan segala pasti tidak ada. Aku sudah 3 kali kuburan, 3 kali bopeng sudah cekok, baru dapat 1 rugi bisnisnya. Di Mekah itu kuburan sebenarnya di Mekah. Nanti Mekah kalau menunggu lagi kita sudah dicor di Mekah. Lagi-lagi wayakul idjab dan harus ada berbaringnya baik itu mustaqbilan kiblati, harus menghadap kiblat. Lagi-lagi tegaskan. Kenapa? Karena sangat penting. Sebagaimana Allah menegaskan perintah salat di dalam Al-Quran, begitu berapa puluh kali Allah mengatakan aqimus shalah, aqimus shalah. Kenapa? Karena salat itu adalah satu ibadah yang penting di sini. Lagi-lagi mustaqbilan kiblat.
Makanya kita baca tadi di syaratnya di sini di mana sudah jelas. Lihat nanti ibu. Walau dufina, maka jika dikubur mayit, Ustaz bilang nanti beberapa kali kibat, Ustaz atau meletak, maka bisa harus digali kembali. Bagaimana menggalinya? Biasanya bisa maka digali wujuban hukumnya wajib hukumnya wajib. Dan selanjutnya wajibul kiblati harus dihadapkan ke kiblat. Maaf ya Pak Toya, selama tidak berubah banyak kesalahan kita dalam hidup. Kesalahan selanjutnya wayusab bakul kubur, dan diletakkan al-kubur kuburan itu walayus sadar, dan tidak dibuat seperti tutup-tutup. Kuburan yang dibikin kuburan ini itu bertentangan dengan hukumnya halal, tidak boleh. Bagaimana kuburan kita? Katakan ini tidak boleh. Apalagi waladuna alaihi, dan tidak boleh dibangun di atas kuburan. Di atas kuburan tidak boleh pakai batu bata, tidak boleh pakai semen. Nah, di sini juga wajib biasa semua, dan tidak boleh ditembok kuburan. Silakan semua. Kuburan yang tidak